keseruan di jalan saat pulang kerja setelah hujan. Halo guys, assalamualaikum. Saat hujan melanda ketika mau pulang kerja, aku bukannya sedih melainkan bahagia. Soalnya bisa bernostalgia. Tapi sebelum itu aku menunggu temanku, karena aku mau numpang menitipkan badanku. Duduk singgah bagaikan raja buaya, cetar membahana di atas jok motornya. Aku hanya bisa pasrah dan berdoa, semoga di jalan nanti tidak terjadi apa-apa. Dan kembali lagi ngomongin soal nostalgia. Tentu saja aku ingat pada zamannya, zaman dimana aku masih polos tidak pakai apa-apa. Aku ingat sekali waktu itu ketika turun hujan, selalu main balap-balapan dan plater-plater. Bahkan ciprat-cipratan sampai muka tidak kelihatan. Baru saja aku sampaikan, teman yang di belakang teriak ngode dengan tangan bahwa dia kecipratan tanah yang nempel di ban. Sontak kami pun tertawa kegirangan, karena memang itu yang kami harapkan. Selanjutnya sambil kami memacu kendaraan, teman yang di belakang tadi menyalip dengan kecepatan 3 kali 3 sama dengan 9, dikurang 1 tinggal 8. Itu adalah teknik hitung-hitungan. Kalau tidak meleset tebakanku sebentar lagi kita sampai di jalan cor-coran. Nah kan, lak tenan. Omonganku tuh selalu benar ya kawan-kawan, karena memang semuanya aku yang mengendalikan. Dan contohnya ini aku akan perlihatkan jalan tol yang hanya sampai Sumatera Selatan, tidak sampai ke Medan. Yang kami lalui ini lumayan licin teman-teman. Bisa dilihat dari bentuk dan ukuran. Warna tanahnya yang mirip rendang di hajatan. Namun karena kebiasaan dan berkat pengalaman, temanku ini lumayan siap siaga dan cekatan. Walaupun kakinya glubrut kayak babi hutan, dia rela karena untuk menahan keseimbangan. Sangat berbeda dengan bapak-bapak yang ada di depan, montang-manting ke kiri dan ke kanan. Kami pun tertawa cengingisan melihat akting bapak-bapak yang natural dan penuh penjiwaan. Sangat mirip sekali dengan artis atas papan. Tak lama setelah itu kami hampir jatuh ya teman-teman. Untungnya jalannya cuma pelan. Coba kalau kebut-kebutan, aku yakin kami akan jatuh berserakan, bagaikan lapis di atas nampan. Kemudian aku disalip oleh temanku sambil mendada-dada, dan dia mengikuti salah satu komunitas PPJ yang ada di desa. John, PPJ itu apa? Komunitas pencinta para janda. Soalnya sampai sekarang dia masih duda. Kalau temanku yang ini beda, masih bujang belum pernah mencoba. Selanjutnya setelah melalui proses panjang karangan cerita, kami pun akhirnya tiba di rumahku ya, bukan rumah dia. Setelah bersalaman kami pun berpisah, dan dari sini langsung saja aku singkat videonya. Tiba-tiba ada ikan nongkrong di meja, berikut bumbu dan wajahnya, dan juga minyak goreng bukan minyak Casablanca. Tanpa menunggu waktu lama agar tidak terbuang sia-sia, masukkan ikannya aja, jangan sama mangkok-mangkoknya, karena bisa berbahaya. Tetapi kalau kalian suka, silahkan mencobanya, tetapi aku tidak tanggung jawab ya, karena aku mau fokus menggoreng bumbunya. Tapi kali ini ada yang sedikit berbeda. Rencananya akan diulek aja, tidak dimasak seperti biasanya. Setelah itu tambahkan garam dan penyedap rasa. Tepat di atasnya jangan ditaruh di mata. Jangan lupa tambahkan sedikit gula. Gula merah ya, bukan gula darah. Setelah itu ulek-ulek sampai bentuknya berubah menjadi sambal bukan sundel. Lalu jangan lupa masukkan ikan wadernya. 3 saja, jangan semua, karena pasti tidak cukup cobeknya. Kemudian geprek-geprek sampai begetrek. Setelah itu siapkan nasi di piring, jangan pakai lepek. Berikan topping ikan wader geprek serta sayur tempe dan kacang bukan peyek. Titituit dedek mengek, mak plek ketrek ada ketek. Duduk akan melakukan atraksi, makan sayur dan nasi. Dan ini hanya dilakukan oleh para ahli yang sudah cukup lumayan mumpuni dalam hal cicip mencicipi makanan yang ada di bumi. Oke teman-teman, karena videonya udah mau selesai, aku harap kalian jangan mengikuti adegan ini karena ada efek sampingnya, yaitu mareki dan bye-bye.